Shanghai tak bisa bertahan lagi, kehancuran besar telah tiba. Shanghai, yang dulunya merupakan kota metropolitan paling dinamis di China, kini menunjukkan tanda-tanda kemunduran ekonomi dan sosial yang mengkhawatirkan. Dari mal-mal yang ramai di Xijing dan Nanqiao hingga pusat-pusat komersial ikonik seperti Wanda Plaza, seluruh kawasan perbelanjaan kini tampak sunyi dan kosong. Pasar sayur sepi, toko-toko di lantai dasar tutup, toko tembakau gulung tikar, harga sewa anjlok. Beberapa pemilik bahkan membebaskan biaya sewa, hanya meminta pajak properti, namun tetap tak ada peminat. Di jalan dan bus, keheningan begitu terasa. Warga bertanya, kemana semua orang pergi? Jalan-jalan yang dulu padat kini kosong. Kawasan komersial seperti Changqiao, yang dulunya jadi rebutan di pasar properti, kini mengalami kejatuhan harga. Properti baru sulit mencapai 10 juta yuan, sekitar 3,2 miliar rupiah. Bisnis fisik, dari kedai teh susu hingga salon kecantikan, tenggelam dalam utang. Agen properti berada dalam krisis. Bahkan kurir berpengalaman dan profesional keuangan pun kelelahan. Seorang pekerja bertanya, industri mana di Shanghai yang masih bisa tersenyum hari ini? Kota yang dulu dijuluki mesin ekonomi China ini kini dipenuhi pengangguran, bisnis yang gagal, dan toko-toko yang tutup. Puluhan industri jatuh bebas. Mal-mal kosong, supermarket yang dulu ramai kini hanya memiliki 1 atau 2 pelanggan di jam sibuk. Bahkan Starbucks pun nyaris kosong. Pencari kerja, khususnya lulusan baru, kini tinggal berdesakan di kamar sewa bersama seharga 50 yuan, sekitar 110 rupiah ribu, per malam, 8 orang satu kamar. Mereka melamar ribuan pekerjaan dengan putus asa, tapi kebanyakan hanya mendapat sedikit balasan, jika ada. Meski berbekal gelar universitas ternama dan mencari kerja lintas provinsi, banyak yang pulang dengan tangan hampa. Perlambatan ekspor China dan perang dagang dengan AS telah menghancurkan pabrik-pabrik. Pusat produksi tutup, pekerja terampil berusia 30-an di PHK secara massal. Dampaknya sangat terasa di Shanghai. Industri berhenti, permintaan menurun, konsumsi menyusut. Jalan demi jalan, dari Jalan Jinling hingga Jalan Meishi, kini mati suri. Gedung pencakar langit kini melambangkan stagnasi. Dulu, orang keluar rumah untuk berbelanja, hiburan, atau makan. Sekarang, banyak yang memilih tinggal di rumah. Kerumunan di kereta bawah tanah telah menipis. Orang asing jarang terlihat. Bahkan suasana malam yang semarak pun telah lenyap. Pendapatan mengering. PHK menjadi hal biasa. Pindah kerja atau beralih karir jarang terjadi. Mantan pelaku usaha fashion beralih ke kuliner, namun pasar restoran sudah terlalu jenuh. Pekerja perantara dan pekerja lepas menghilang. Bahkan pekerjaan ojek online dan kurir pun langka. Seorang netizen berkomentar, dulu bisa rebahan sambil menghasilkan uang, sekarang harus berlutut dan memohon. Kemakmuran Shanghai yang dulu jadi kebanggaan kini menjadi kisah peringatan. Harga properti anjlok. Rumah yang dulu terjual seharga 5 juta yuan kini hanya ditawarkan seharga 1 juta yuan. Namun pihak berwenang dan media yang berpihak pada negara menutup-nutupi kenyataan ini. Setidaknya 98 akun media independen telah diblokir karena dianggap menyebarkan kepanikan soal kejatuhan properti. Namun para orang dalam mengatakan kehancuran sudah terjadi. Beberapa agen mengakui harga di kawasan utama turun sepertiga. Seorang ekonom terkenal memperingatkan, jual jika bisa, kaburlah selagi sempat. Bahkan pemilik rumah yang loyal pun mulai panik. Jumlah kunjungan properti menurun. Keputusasaan meningkat. Agen dan pemilik rumah sama-sama tak bisa tidur nyenyak. Seorang agen veteran mengaku, saya sudah menjual rumah di Shanghai selama 1 dekade, ini tahun terburuk. Kota ini terasa kosong. Dari mal mewah hingga kedai mie sederhana, bisnis menghilang di seluruh Shanghai. Ketakutan menyebar, bukan hanya akan kemiskinan, tetapi juga terhadap kemunduran yang tak bisa dipulihkan. Seperti yang dikatakan seorang warga, Shanghai bukan hanya jatuh, tapi telah ditinggalkan.